Oke, nah ini setelah kita desain dengan ACP Free tadi sebelumnya, kemudian untuk menganalisis apakah pembebanan yang kita berikan ataupun pressure yang kita berikan, komposit kita mengalami kegagalan, tentu harus kita analisis dengan statik struktural. Nah, ini karena masih ada tanda seperti petir, harus kita update dulu projectnya. Jadi ini part 3 ya, setelah tadi awal statik struktural, kemudian ACP free, kemudian di sini mau coba kita simulasikan. Nah, kalau sudah checklist semua, selanjutnya mau kita berikan pembebanan. Nah, kita bisa berikan statik struktural, kita double klik. Nah, kemudian yang dari setup ini, kita bisa drag and drop di models. Kemudian kita klik yang transfer cell composite. Nah, seperti ini. Kemudian yang model ini kita double klik. Artinya model yang sudah kita gambar ataupun yang sudah kita desain di ACP Free ini langsung di analisis di statik struktural. Nah, ini lagi starting mechanicals. Ditunggu saja. Oke. Nah, jadi di sini semua sudah checklist, sudah terdefinisikan. Jadi baik itu mesh-nya ataupun mesh-nya mau kita atur ulang juga bisa. Nah, ini kita pakai yang default aja. Nah, selanjutnya kita mau cek apakah komposit yang sudah kita buat, tadi komposit yang kita buat adalah 4 lapisan, apakah mengalami kegagalan berdasarkan teori komposit seperti Sailhu ataupun Saihill. Nah, kita coba berikan misalkan pada statik struktural, kita klik kanan, kemudian kita insert, kemudian pilih fix support, kemudian kita klik yang bagian ini, edge, kemudian kita berikan pembebanan di sini. Ini artinya bagian yang mau kita fixkan, yang holdnya, jadi tidak akan bergerak di daerah sini. Oke, kemudian kita fix, apply boleh. Nah, ini karena menu untuk recordingnya ada di sini, jadi tadi saya mau klik fix nggak bisa gitu ya. Tapi bisa kita tinggal klikkan aja apply tadi. Kemudian kita bisa berikan pembebanannya. Jadi di sini saya mau fix supportnya di bagian X ya. Jadi menyesuaikan aja nanti. Kemudian kita klik statik struktural, kemudian insert, kemudian pilih force. Kemudian kita mau berikan ini force-nya di bagian sini. Ya karena tadi bagian edge-nya ini masih aktif. Jadi kita langsung aja kita klik. Kemudian kita apply. Nah, supaya gampang besar ataupun arah dari force ini kemana, kita berikan misalkan vektornya jadi komponen. Nah, karena dia mau di bidang X atau arah X, kita pilih yang X. Misalkan kita berikan pembebanannya 1000 Newton gitu ya. Jadi cukup besar karena komposit 4 lapisan. Oke. Nah, setelah kita enter nyata arahnya itu ke dalam ya, jadi arahnya kemari. Nah, tapi kan ini bagian fix supportnya. Kalau ini kan berarti bukan tension tapi jadi compression. Nah, kita mau dia tension berarti arus berkebalikan. Nah, berarti kita atur arahnya jadi minus 1000 gitu. Jadi kalau misalkan nanti di teman-teman sudah arahnya keluar ya nggak perlu diganti, jangan minus ya. Jadi di sini kan gaya itu vektor ya, jadi ada arahnya menyesuaikan. Oke, nah kalau sudah, kemudian kita bisa berikan pembebanannya atau satu lagi ya, misalkan pressure. Oke, kita klik face di sini. Kemudian ini kita berikan pembebanan dengan misalkan pressure. Oke, klik di sini. Kemudian pressure-nya kita berikan misalkan 1 megapa. Oke, jadi kita tekan seperti ini. Normal ke sini. Kita bisa ganti ya. Jadi apakah dia mau komponen seperti ini. Ya, tinggal menyesuaikan aja. Jadi kita mau dia di Z misalkan. Boleh. Jadi 1. Nah, tapi kan keluar ya. Kita mau ke dalam. Berarti jadi minus 1. Nah, seperti ini. Jadi ke dalam. Nah, kalau sudah, kita bisa klik yang solution, kemudian kita pilih deformation, kemudian total, kemudian klik insert strain equivalent von Mises, kemudian
stress equivalent for misses. Oke. Nah, di sini masih tanda tanya, berarti harus kita solve. Jadi caranya di bagian subscope by ini kita pilih layer. Kemudian yang equivalent stressnya kita pilih juga layer. Nah, setelah dia tanda petir semua, berarti artinya sudah siap untuk di solve ya. Kemudian ini kita klik kanan, kemudian solve. Nah, kita tunggu sampai semua prosesnya selesai di generate. Seperti itu. Hingga solving mathematics modelnya selesai. Nah, di sini ada catatan ya warningnya. The deformation is large compare. Nah, itu bla bla bla. Cek aja nanti message-nya kalau misalkan error. Oke, nah kita bisa analisis. Jadi kalau di sini kita bisa cek ya perubahan warnanya. Yang merah tentu ini maksimum. Kemudian yang biru ini minimumnya. Oke, ini total deformation-nya. Kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian ini equivalent strain-nya, ini stress-nya. Seperti itu. Oke, nah tadi kan ini pembebanannya kombinasi ya, ada force sama pressure gitu. Nah, jadi kita bisa cek di sini berapa nih equivalent von Misesnya 282. Jadi kan kalau misalkan equivalent von Misesnya lebih besar daripada sigma yield-nya, berarti material itu kita kategorikan gagal seperti itu. Nah, tapi ini kan komposit, berarti kita harus aplikasikan dengan teori kegagalan komposit, ya. Nah, kita bisa cek analisis kegagalannya dari ACP Pri, kemudian statik struktural, dan nanti lebih lanjut lagi menggunakan ACP yang post, ya. Jadi setelah dari statik struktural ini kita harus lanjutkan sebenarnya. Tapi dengan statik struktural ini juga bisa, tapi dia secara keseluruhan ya solid. Jadi kita nggak bisa cek berlapis seperti itu. Nah, caranya gimana? Di solution ini kita klik kanan, kemudian insert. Nah, ini sekarang composite failure-nya sudah aktif. Nah, tadi kalau yang di awal, yang di sandwich composite, itu belum ada. Ya, kenapa? Karena belum kita definisikan bahwa material itu komposit. Jadi hanya di input materialnya aja yang di awal tadi. Nah, ini kita klik composite failure tool. Oke, ini adalah nilai inverse reserve factor-nya. Jadi nilai inilah yang kita gunakan untuk mengecek kegagalan berdasarkan beberapa teori kegagalan komposit ya. Jadi bisa maximum strain, maximum stress, Sai-Hu, Sai-Hill, Hoffman, Hasis, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita klik, kita mau menggunakan teori Sai-Hu. Ini bisa kita klik on. Oke. Nah, kemudian kita cek dengan safety factor-nya. Oke. Nah, jadi inverse reserve factor ini catatannya adalah kalau nilainya di bawah dari 1, maka material tersebut aman. Nah, untuk safety factor-nya ini, untuk mendapatkannya itu 1 per IRF. Jadi 1 per inverse reserve factor-nya. Jadi kalau misalkan nilainya di bawah 1, ya, inverse reserve-nya karena 1 per, berarti kan safety factor-nya di atas 1. Nah, makanya kalau safety factor-nya di atas 1, komposit ini cenderung aman, gitu. Oke, nah ini kalau sudah seperti ini berarti bisa kita klik kanan, kemudian evaluate all result. Kemudian kita tunggu aja, nah sudah selesai. Nah kita klik inverse-nya, nah di sini muncul nih, muncul TW. Nah artinya bahwa material ini gagal, yang warna merah artinya gagal ya. Jadi berdasarkan Sai-Hu, TW itu Sai-Hu. Nah kita bisa cek nih average-nya, average-nya 3,5. Tadi kan syaratnya harus di bawah 1 ya. Nah jadi itu yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi seperti di materi kuliah kita di komposit lanjut. Nah, ini failure envelope-nya. Nah, kita tahu ada von Mises, Tresca, sama komposit. Jadi, komposit sebenarnya kurang tepat ya kalau kita gunakan dengan teori von Mises ataupun Tresca. Jadi, kita bisa menggunakan teori ini, maksimum stress criterion, kemudian maksimum strain, Sai-Hill, Sai-Hu. Nah, semua ini ada di inverse safety factor-nya tadi di sini. Jadi kalau kita mau cek berdasarkan Sai-U dan Sai-Hill ya bisa kita on-kan dua-dua berdasarkan teorinya. Gitu. Jadi sebaiknya teman-teman pelajari dulu ini apa yang dimaksud dengan play failure kriteria ini supaya paham ya konsep tadi kegagalan berdasarkan Sai-U dan Sai-Hill.
Nah, ini ada formulanya. Ini formula untuk Sahil, kemudian ini untuk Saihu-nya gitu. Jadi syaratnya itu harus di bawah 1. Jadi kalau di atas 1 berarti contohnya ini 3,37, maka ya materialnya berdasarkan teori Saihu tadi gagal. Nah, kalau kita yang kita kerjakan di sini 3,5. Nah, berarti kan di atas 1 ya, berarti gagal. Dan kalau misalkan kita cek safety factor-nya ya, di sini 1,72. Jadi dia berkebalikan. Oke. Nah, seperti ini. Oke, nah kita selanjutnya coba cek kegagalan berdasarkan Sahil misalkan. Ini kita on kan. Setelah kita on kan, kemudian klik all evaluate ini, evaluate all result. Nah, kemudian kita cek inverse reserve-nya. Nah, jadi di sini ada kombinasi teori yang kita gunakan ya. Jadi umumnya kalau misalkan sudah sudah gagal menurut Sahil, pasti sudah gagal menurut Saihu ya, gitu. Nah, jadi kita di sini jadi menurut Saihu sampai di sini sudah terjadi kegagalan gitu. Kalau di sini menurut Sahil sudah, tapi kalau menurut Sahil dia sampai batas ini aja. Gitu ya. Jadi ini menurut Sahil belum gagal, tapi kalau menurut Saihu di sini sudah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ini untuk kegagalan keseluruhan gitu ya. Jadi kalau kita mau cek per lapisan seperti itu nggak bisa di sini. Jadi kita mau cek di mana arah titik patahnya atau di lapisan mana gitu ya. Setiap lapisan itu berapa maksimum stres, maksimum strain-nya itu bisa kita dapatkan di ACP POS gitu. Oke, di ACP POS. Nah, ini coba kita lanjutkan di ACP POS ya setelah ini. Nah, ini supaya tampilannya lebih menarik lagi, ini bisa kita ganti konturnya jadi smooth contour. Kemudian edge-nya ini bisa kita pilih yang no wireframe. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Nah, jadi gini, total deformation-nya. Jadi kita lebih halus gitu ya, lebih smooth tampilannya. Ya kalau mau kembaliin lagi ya bisa aja ini undeformed gitu. Atau show gini. Oke. Nah, atau kita bisa juga nih, kira-kira maksimumnya di mana dan minimumnya di mana gitu ya. Kita klik aja maksimum. Nah, berarti maksimum itu di sini nilainya. Jadi yang 11,635 itu di sini posisinya. Kemudian yang minimum di sini. Oke. Kemudian kalau kita juga mau cek nih, kira-kira yang di daerah ini berapa sih inverse reserve factor-nya. Nah, kita bisa klik probe ini. Nah, tinggal kita arahkan, nah akan keluar 0,616 gitu. Oke. Nah, jadi nilai 1,52. Jadi secara umum kalau dia di atas 1 sudah mengalami kegagalan. Nah, gitu ini untuk mensimulasikan setelah dari ACP free tadi. Nanti selanjutnya dari sini kita lanjutkan ke ACP POS di part selanjutnya.